Jurnal mengatakan dalam waktu 10 hari Iran mampu membuat 1.000 drone baru. Jadi satu hari kira-kira 100 gitu ya. Yang kemudian ini akan digunakan sebagai persiapan apabila nanti pembicaraan tahap 2 di Islamabad, kalaupun itu akan terjadi, itu gagal. Saudara, dunia menanti kelanjutan negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran di Pakistan. Namun, Iran belum memutuskan apakah akan menghadiri perundingan putaran kedua itu. Di saat yang bersamaan, saudara, ketegangan di Selat Hormuz makin meningkat setelah kapal perang AS menembaki kapal kargo yang berbendera Iran. Pertanyaannya, apakah ini akan menyebabkan terjadinya perang jilid kedua? Kami membahasnya bersama dengan peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Mbak Aisyah Kusumo Somantri, dan juga Direktur Indonesia Intelligence Institute, Mas Ridwan Habib. Selamat petang semuanya. Selamat sore, Mas Yaser. Saya ke Mbak Aisyah dulu. Mbak Aisyah, kalau kita lihat hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Iran untuk ikut dalam perundingan tahap kedua begitu. Di sisi lain kalau kita lihat yang terbaru seperti yang disampaikan oleh Ketua Parlemen Iran, Iran sudah menyiapkan kartu baru untuk siap melawan Amerika Serikat. Analisa Anda? Iya, kan dari awal sebenarnya dari perundingan pertama ini ada dua skenario yang bisa kita harapkan. Yang pertama ini adalah memang ya maju ke meja perundingan untuk bisa mencapai perpetual peace di antara keduanya, yang menghentikan peperangannya secara total dan kemudian mencapai konsesi di antara kedua belah pihak yang kira-kira bisa diterima ya. Jadi ada middle ground gitu untuk bisa menghentikan peperangannya. Meskipun nanti di masa depan ini tidak akan ada fundamental yang berubah di antara hubungan antara Amerika Serikat dan Iran, dan mungkin konfliknya akan berlangsung tetapi dalam low intensity konflik. Mbak Aisyah, Mbak Aisyah, mohon maaf saya potong, jaringannya terputus-putus tadi, jadi suara Anda kurang jelas. Oke, sambil diperbaiki sambungan komunikasi dengan Mbak Aisyah, saya ke Mas Ridwan. Mas Ridwan melihatnya seperti apa? Apakah ternyata memang jeda selama ini, gencatan senjata yang selama ini dilakukan justru dimanfaatkan oleh kedua belah pihak untuk sama-sama mempersiapkan militer mereka untuk perang jilid kedua? Iya, Mas Yaser, tampaknya memang data mendukung pernyataan Anda ya. Kita melihat ada pergerakan yang luar biasa dari pesawat-pesawat angkut Amerika, C-17 maupun C-130, ke kawasan di sekitaran pangkalan-pangkalan mereka yang selama ini pangkalan tradisional mereka di Teluk. Kemudian dari sisi Iran sendiri, kita melihat ada rekalibrasi strategi militer. Jurnal mengatakan dalam waktu 10 hari, Iran mampu membuat 1.000 drone baru. Jadi satu hari kira-kira 100 gitu ya, yang kemudian ini akan digunakan sebagai persiapan apabila nanti pembicaraan tahap 2 di Islamabad, kalaupun itu akan terjadi, itu gagal. Jadi menjawab pertanyaan Mas Yaser tadi, tampaknya memang dua-duanya sedang bersiap untuk another war. Dan mungkin ini lebih panjang dari sekedar yang sebelumnya yang 40 hari, termasuk tampaknya dari pihak US, Amerika tampaknya memahami bahwa serangan-serangan udara saja tidak cukup untuk kemudian mengalahkan Iran dalam konteks mengganti rezim pemerintahan Iran secara total. Karena itu tampaknya mereka sedang mempersiapkan untuk serangan darat atau ground invasion, yang mana itu sudah diantisipasi oleh Iran. Apalagi kalau kita lihat Iran sendiri dari komandan udaranya sendiri menampilkan bagaimana menyatakan bahwa sebenarnya mereka sudah memperbaharui kemampuan rudal mereka, kemudian drone mereka dengan kecepatan yang lebih tinggi. Itu dari sisi Iran. Kalau dari sisi Amerika Serikatnya sendiri, Anda melihat kekuatan militer Amerika Serikat ini seperti apa? Walaupun kalau bahasa umumnya orang awam melihatnya, wah Amerika Serikat tentu lebih unggul jauh dibandingkan Iran. Ya, memang dari sisi kapasitas teknologi jelas ya, kapasitas teknologi militer, kemudian jumlah armada, kemudian kapasitas persenjataan jelas unggul jauh. Tetapi yang saya lihat tampaknya US akan membuat dua vektor ya. Vektor yang pertama adalah serangan maritim, yakni mereka akan mencoba memasuki Selat Hormuz dengan
USS Frank Murphy dan USS Murphy dan USS Frank Peterson itu adalah dua kapal destroyer mereka, kira-kira panjangnya sekitar 155 meter dengan bobot mati 9.000 ton. Itu mereka akan mencoba masuk untuk kemudian mengalihkan perhatian tentara laut Iran, dan dalam hal ini mereka tinggal punya kapal-kapal ringan sepanjang 24 meter yang disebut dengan kapal Zulfikar, dan mereka akan kemudian mati-matian mempertahankan Selat Hormuz. Di sisi lain, ketika konsentrasi itu terjadi, maka skenario awal sebelum gencatan senjata akan dilakukan, yakni deployment 82nd Airborne. Ini adalah armada lintas udara, pasukan lintas udara Amerika Serikat yang akan kemungkinan besar masuk melalui Pulau Hark. Dan kalau kemudian itu dilakukan, maka tampaknya skenario dua vektor, yakni vektor maritim dan vektor darat, akan kemudian mau nggak mau akan memaksa Iran melakukan perang panjang. Oke, kalau dari analisa Anda nampaknya ini Amerika Serikat sendiri sudah menyiapkan strategi untuk mengepung Iran dari segala penjuru begitu. Nah, dari kekuatan Iran sendiri Anda melihatnya bagaimana? Mas Yaser, kalau kita lihat dari jumlah kapasitas militer Iran itu sebenarnya sangat memadai. Misalnya dari kapasitas tentara darat Artes saja itu sekitar 400.000 kurang lebih ya. Kemudian nanti ada ARGC sendiri yang kira-kira sekitar kurang lebih 200-an ribu. Lalu ada yang disebut dengan milisi basis, itu bahkan lebih banyak lagi, 1,5 juta. Dan mereka ini dideploy di seluruh provinsi yang ada di Iran atau yang sering disebut oleh pakar militer sebagai strategi mosaic defense. Dibagi ke 31 teritorial dan mereka bisa melakukan serangan secara mandiri dan bertahan secara mandiri. Tetapi yang memang nanti akan merisaukan adalah penggunaan teknologi, terutama AI, yang ini yang sangat diandalkan oleh Israel dan Amerika. Karena mereka dengan menggunakan AI, dengan Anthropic, dengan Maven, dengan berbagai macam teknik mereka itu bisa melakukan serangan secara presisi pada target-target yang ada, dan ini pasti akan merepotkan. Baik, sudah bergabung lagi melalui sambungan telepon Mbak Isa. Mas Yaser, mohon maaf. Oke, Mbak Isa, ini yang terbaru saya cuplik dari Al Arabiya TV yang menyatakan bahwa Iranian State TV menyatakan bahwa tidak ada sejauh ini belum ada delegasi dari Iran yang hadir di Islamabad. Itu berarti semakin memperkuat fakta bahwa ternyata memang negosiasi ini terancam gagal. Ya, berarti kita lihat di sini kan prasyarat dari Iran ini kan sebenarnya cukup jelas ya, Mas, untuk kemudian menghentikan segala bentuk agresi, dan Amerika Serikat ini harus memenuhi prasyarat terkait ceasefire, yaitu menghentikan semua bentuk peperangan di Timur Tengah gitu. Tetapi kan seperti yang kemarin kita pahami dari berita-berita yang beredar bahwa sampai hari ini Amerika Serikat masih enggan untuk melepaskan blokadenya. Nah, ini sebenarnya merupakan salah satu strategi Amerika Serikat untuk bisa mendapatkan leverage di bidang strategis. Karena dia tahu bahwa meskipun secara militer Amerika Serikat ini memiliki keunggulan, tetapi kemudian secara strategik khususnya di bidang ekonomi dan di bidang tekanan politik dalam negeri maupun luar negeri, Amerika Serikat ini mengalami kekalahan yang sebenarnya cukup telak dari Iran gitu ya. Oleh karena itu sebenarnya sebelum perundingan kedua, Amerika ini berusaha untuk menekan Iran sehingga menghasilkan yang namanya adalah coercive diplomacy. Dia berusaha untuk meningkatkan daya tawarnya sehingga bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimalis ketika berunding nanti. Tetapi kan memang Iran ini menderita sekitar 435 juta US dollar per hari, atau kalau kita akumulasikan sekitar 13 miliar USD per bulannya. Nah, pertanyaannya, ini akan membutuhkan waktu sekitar 2 sampai 6 bulan untuk bisa mencapai sebuah hasil dari embargo ini. Terutama kalau yang diincar ini adalah kemampuan masyarakat Iran untuk bisa resilience di dalam menghadapi peperangan dan tekanan ekonomi serta tekanan militer gitu ya. Nah, pertanyaannya di sini, apakah Donald Trump punya waktu sekitar 6 bulan untuk bisa menunggu hasilnya ini keluar gitu. Sementara dia harus kemudian bersiap untuk menghadapi midterm election ya, dan kemudian dia juga harus membuktikan bahwa Republikan ini masih bisa populer sebelum kemudian pemilu setelah ini berlangsung.